Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun yang ke-74. Ucapan selamat, doa, dan harapan disampaikan kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Ucapan selamat ulang tahun diberikan oleh anak-anak SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus diberi kekuatan untuk mengabdi kepada rakyat dan negeri tercinta. Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Melalui akun media sosialnya, Mensesnek bagikan momen bersama dengan Presiden Prabowo. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Presiden Prabowo. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 ini. Raffi juga mendoakan supaya Presiden Prabowo dilimpahkan keberkahan dan diberikan kekuatan untuk memimpin Indonesia. Tak ketinggalan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Anies juga mendoakan agar Prabowo amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Anies juga mendoakan supaya Presiden Prabowo diberikan petunjuk memimpin Indonesia melewati berbagai tantangan yang ada. Ucapan selamat juga disampaikan oleh salah satu staf media Prabowo, Kani Dwi. Ucapan selamat dibentangkan di bawah laut kedalaman 18 meter Liberty Ship Work Tulamben. Doa terbaik terlantun pada ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Semoga setiap helaan nafas perjuangan bisa menuntun Indonesia menjadi lebih baik. Apa jadinya bila harimau Sumatera masuk wilayah perkantoran? Informasinya hadir usai jeda berikut ini. Kemacetan parah hingga 3 km terjadi saat jam berangkat kerja di sepanjang Pesing, Jakarta Barat. Kemacetan terjadi akibat truk patah as roda hingga menutup jalan tepat di jalan masuk flyover Pesing. Kemacetan parah mengular hingga sepanjang 3 km saat jam berangkat kerja tadi pagi di kawasan Jalan Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Ribuan kendaraan roda 2 dan 4 tak bisa bergerak dan terjebak dalam kemacetan parah. Video kemacetan ini pun viral. Kemacetan ini terjadi akibat adanya truk yang mengalami patah as roda tepat di jalan masuk flyover Pesing. Bahkan truk menutup seluruh badan jalan menuju arah Grogol sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Sementara sejumlah petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi truk agar jalan bisa kembali digunakan. Sementara itu petugas kepolisian juga disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah hingga siang ini. Pengguna jalan pun disarankan untuk mencari alternatif lain agar tidak terjebak dalam kemacetan parah. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat berdesakan, tiba-tiba ratusan penumpang KRL panik usai mencium bau asap yang muncul dari dalam gerbong perempuan di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Penumpang segera keluar dari dalam gerbong untuk menyelamatkan diri. Kepanikan terjadi di gerbong perempuan hingga ratusan penumpang keluar dari dalam kereta di stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para penumpang mengaku mencium bau asap dari dalam gerbong hingga menyebabkan kekhawatiran dan rasa was-was. Peristiwa yang terjadi saat jam padat berangkat kerja pukul 8 pagi tadi menyebabkan perjalanan kereta sempat terganggu. Belum diketahui asal asap dan petugas KAI segera melakukan pemeriksaan dan setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta pun kembali dilanjutkan. Sementara itu puluhan penumpang KRL terpaksa melompati palang elektronik yang tidak bisa terbuka akibat kerusakan sistem di stasiun Batu Ceper, Tangerang, Banten malam tadi. Bahkan penumpang harus menggunakan kursi agar bisa melewati palang yang tinggi. Bahkan akibat tingginya palang pintu, penumpang wanita harus menggunakan kursi untuk bisa melewatinya. Video kerusakan ini pun viral, sementara hingga kini belum ada keterangan dari pihak PT KAI akibat insiden tersebut. Ya pemirsa, bukan Nikita Mirzani namanya kalau tidak membuat orang geleng-geleng kepala atau tersenyum simpul. Dalam sidang pembacaan pledoi kemarin, aktris yang terjerat kasus TPPU itu tampil beda dengan berkerudung. Dan Nikita bercanda, ia sedang jadi putri Firaun di ruang sidang. Hari ini aku
jadi putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Selebritas Nikita Mirzani selalu membuat kejutan di setiap sidang, mulai dari tingkah lakunya hingga gaya berpakaian yang sukses menarik perhatian khalayak. Saat sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita tampil beda dari sidang-sidang sebelumnya, yaitu berpakaian tertutup lengkap dengan kerudung putih. Sambil bercanda, ia mengatakan sedang cosplay menjadi Putri Firaun. Salah satu alasan ia berpakaian tertutup hari itu terkait tuntutan jaksa penuntut umum pekan lalu yang memberatkannya karena ia tidak bersikap sopan selama persidangan. Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan Dr. Reza Gladys. Jaksa menuntut Nikita 11 tahun penjara, namun Nikita tetap menjalani sidang pembelaan dengan senyum meskipun ditambah dengan terik matahari di luar pengadilan yang sedang panas-panasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan peserta yang terdiri dari berbagai unsur antusias mengikuti forum konsultasi publik dan peluncuran wajib pajak. Digelar oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, forum tersebut berlangsung hangat dan meriah di Aula Harmoni Kanwil DJP kemarin. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat menggelar forum konsultasi publik dan peluncuran piagam wajib pajak pada Kamis 16 Oktober lalu. Event ini dihadiri 195 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pesohor, asosiasi, serta unsur pemerintah. Selain memperkuat hubungan dengan masyarakat, forum konsultasi publik juga sebagai wujud komitmen dalam membangun komunikasi terbuka dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan. Kami mencatat bahwa dengan adanya forum konsultasi publik dan juga pemberian taxpayer charter, ini merupakan sebuah langkah untuk bisa meneguhkan bagaimana kami melayani wajib pajak dengan lebih baik, kemudian bagaimana juga wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya dan lebih berkepastian hukum dengan adanya hak dan kewajiban yang termaktub di taxpayer charter. Selain itu, forum konsultasi publik dan peluncuran taxpayer charter atau piagam wajib pajak ini turut berdampak pada kepatuhan masyarakat menunaikan kewajiban mereka membayar pajak di Kanwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Rama, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim redaksi yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.